Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, judulnya sebab-sebab berakhirnya suatu pernikahan. Kenapa pernikahan itu berhenti? Yang pertama, di antara beberapa hal yang dapat menyebabkan pernikahan itu berakhir. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Kematian. Kalau salah satu dari suami atau istri wafat atau meninggal dunia, ada salah satu di antara suami istri meninggal, maka ikatan pernikahannya itu apa? Bariun, lepas. Hanya saja masing-masing dapat menerima waris. Kalau perempuan maka wajib iddah, ihdad dan iddah, sekaligus mahar yang awalnya tempo menjadi kontan atau dibayar cash. Itu kalau kematian. Mal mautu fi gabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Mati tiadalah suatu kematian itu di dalam kuburnya illa kal ghariqil mughawwis, melainkan seperti orang yang tenggelam. Ya, orang mati itu seperti orang tenggelam.
Kalau tenggelam di air, di sungai, di laut, barangkali butuh ban bekas. Apalagi ban dalam yang sudah disepul. Ya, ban dalam yang sudah ada anginnya. Oh, seneng. Kalau tenggelamnya di sana. Tapi kalau tenggelamnya itu di tanah, di kuburan, maka agar mereka senang kita kasih ban bekas atau apa? Doa. Mereka senang, malah melebihi senangnya orang yang ketika tenggelam di sungai kita kasih ban bekas, ban dalam yang sudah disepul. Senangnya melebihi itu orang yang tenggelam di kuburan itu. Mal mayyitu fi gabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Jadi dulu Abu Bakar juga pernah bilang, man dakhalal qabra, siapa yang masuk ke dalam kuburan, bila zadin, kalau dia tidak membawa bekal, tidak membawa amal ibadah, tidak bawa pahala, tidak bawa apa-apa, itu ka'annama raqibal bahr bila safinatin, seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa safinah, tanpa perahu. Gimana? Ya tenggelam. Ya. Kalau orang mengarungi lautan tapi tidak ada kapalnya, gimana jadinya? Ya tenggelam, karam. Tenggelam. Sama orang hidup gak pernah ibadah terus mati, itu namanya orang gak bawa bekal. Orang gak bawa bekal. Lah orang gak bawa bekal tuh gimana? Kasihan, gak bawa bekal. Kate lungo kok mboten bontot. Ya. Kita misalnya Laksis mengadakan healing nang di Bedengan, kemah, tapi tidak bawa bekal. Jadi orang menghadap Allah, pulang datang ngersanipun Allah, perjalanan itu namanya, tapi tidak ada bekal pahala, malas ketika hidupnya. Wah, ini berbahaya. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa berakhirnya pernikahan itu karena masing-masing atau salah satu meninggal dunia. Yang kedua adanya talak. Talak itu ngelepas ikatan pernikahan secara seketika, maupun yang akan datang dengan suatu lafal tertentu. Dan pengajuan talak itu terjadi pada akad nikah yang sah. Ya. Kalau di bab talak dulu itu pas kita ngaji fikih munakahat kan sudah tak singgung. Jadi yang bisa ditalak itu kalau akad nikahnya sah. Lah gendaan terus tak talak kamu, ya ndak bisa. Wong sik gendaan. Pacaran. Ana wong pacaran tukaran. Wis tak talak. Waduh. Sah mboten? Mboten, wong tutuk bojone. Masih gendaan. Ya Allah. Jadi ini judulnya saja sudah nyambung dengan itu.
Judulnya adalah kapan pernikahan itu berakhir. Oleh pacaran durung nikah, gak nyambung dengan judul gitu. Kalau suami baik, istri baik, tidak ada apa-apa, ujuk-ujuk talak, aras ini bergoncang. Aras itu bergoncang, tidak setuju. Allah pun membenci, walaupun itu perkara yang halal. Abghadul halal at-talak. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Soalnya suaminya api, istrinya api, lah kok ujuk-ujuk cerai, tidak boleh. Jadi ini perkara api, tapi sangat dibenci oleh Allah. Apakah itu semua dibenci? Boten, lihat-lihat dulu kondisinya. Kalau memang benar-benar menuntut agar supaya berpisah karena suatu hal, apabila diteruskan ini malah stres, gila. Saya nangani orang curhat kemarin. Ada seorang kiai punya anak rodok stres. Kalau menurut saya bukan stres, ya gendeng. Anak kiai ini loh. Terus dijodohno karo santri ini, cowok tercantik di situ. Bendino ditandangi sampai saat ini ku masuk RSJ sekarang ini istrinya. Saking tidak kuatnya menerima beban. Loh kiai ini kok abah ini loh kok yo meneng. Kok yo lek weruh anake gendeng ngono yo kok dijodohke. Seakan yang tadinya cantik saiki aduh tidak gak tegon delok. Kuru penuh luka aduh. Ya Allah, naudzubillah. Itu juga orang tuanya juga dapat dosa itu. Yai dosa yaitu menjodohkan anaknya gendeng dengan orang baik-baik. Ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah ya. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Dapat jodoh yang baik-baik saja. Oleh karena itu hadirin, talak sebenarnya lihat-lihat kondisinya. Ada yang wajib, soalnya kalau enggak ini tambah gila. Nah, kalau kasusnya yang saya ceritakan barusan, ini sudah taraf wajib nih. Sudah taraf wajib nih cerai. Ayo, siapa yang bisa bertahan kalau suaminya gendeng? Aduh amuk-amuk koyok ngoten. Wis gak dibelanjani, gak dikeloni. Tidak dapat kasih sayang, malah ditowandangi, dipukuli. Ya Allah, maka hukumnya adalah wajib cerai. Nah, talaknya yang seperti itu yang wajib. Wajib sudah, wajib cerai. Karena wong gendeng kok rapi karo wong waras. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Tandangi. Itu double berarti. Ada yang sakit tanpa luka, katanya Ayu Ting Ting di dalam lagunya. Sakit tanpa luka itu loh. Pernah dengar? Oh, enggak pernah ya. Sakit tanpa luka. Ya Allah, ada sakitnya tuh di sini, cita-citata. Aduh, lagi cinta yang tak memihak padanya, cupit-cupita.
Ya, itu gimana? Suami istri kok isinya kelaran. Mestinya suami istri itu isinya adalah kasih sayang. Ini loh yang rahasianya firman Allah. Tidak akan pernah mencapai sakinah kalau dua hal ini tidak ada. Apa itu? Mawaddah warahmah. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, jangan bermimpi sakinah. Paham ya? Jadi sekali lagi, sakinah itu ada kalau dua hal ini ada. Kalau dua hal ini tidak ada, ya jangan bermimpi sakinah dong. Sakinah itu ketentraman jiwa, ketenangan hati, damai rasanya. Ya ini karena ada dua ini, cinta dan kasih sayang. Loh, umpama ana suami istri rabi, tapi tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Terus laopo rabi loh. Itu dosa loh kalau hasil perjodohan yang saya ceritakan barusan. Kiai kok koyok ngono. Korban perempuannya, menantunya ini sekarang ini lagi ada di RSJ sekarang ini, rumah sakit jiwa. Oh dosa itu orang wis ngerti anaknya gendeng lo dijodohke. Hah? Dirapeno kok tambah gila. Ya Allah, na'udzubillah, subhana'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, ingat talak itu perkara yang halal tapi dibenci. Tapi lihat dulu, ada yang malah wajib cerai. Kalau sekiranya diteruskan tambah gendeng. Tambah gila. Itu juga termasuk sebab berakhirnya suatu pernikahan. Yang ketiga, khulu. Jadi perpisahan dengan memberikan kompensasi kepada suami yang diucapkan dengan lafal talak atau khulu. Ya gelem terus no. Kalau bisa mendidiknya oke. Kalau tidak, nah ini juga kaitannya dengan talak. Ada ilah. Ilah itu ketika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Ini menurut Hanafiyah jatuh talak setelah 4 bulan itu. Sedangkan menurut selain Hanafi, suami bisa kembali dengan istrinya dengan melakukan ML atau mentalaknya. Jika tidak memilih maka hakim menjatuhkan talak. Itu ada di dalam bab ilah. Kemudian yang sebab yang kelima, li'an. Li'an itu apa? Sumpah li'an. Ini diucapkan dengan sempurna. Maka suami istri harus bercerai. Sebab Rasulullah bersabda, 2 orang yang melakukan li'an maka dia harus berpisah. Jadi tidak bisa bersatu selamanya. Li'an. Yang keenam, miskinnya suami. Ini faktor ekonomi ya. Suami yang tidak bisa memenuhi mahar istrinya atau tidak mampu menafkahi
Jadi nafkah batin tok kucing ya iso. Ya. Akhirnya juga penting. Jadi maka istri dapat mengajukan fasakh atau merusak pernikahannya. Kan ada model gitu itu. Maunya mek kelon tok. Nafkah batin tok. Tapi tidak pernah ngasih duit untuk yang dimakan bagaimana, di dapur nasibnya bagaimana. Itu zalim. Suatu kezaliman yang nyata. Makanya kata-kata fal minkumul ba'ah itu ya ma'syarasy syababa falyatazawwaj, kan gitu ya. Wahai para pemuda, nikahlah kalau sudah kalian merasa mampu. Lah mampu itu bukan qoma yaqumu qiyaman. Mekunit tok yang qoma yaqumu qiyaman. Paham ya? Bukan koma zaidunnya itu tok sing koma. Tapi maksudnya mampu untuk memberikan belanja, mampu memberikan uang dapur. Ya, tidak dibatasi, silahkan. Saya sendiri tidak bisa menging karena saya pelaku nikah muda. Saya semester 6 dulu, belum sarjana. Saya semester 6 married. Untung ono sing gelem. Lah bagaimana maisha saya? Ya sebagai mahasiswa, semampunya sebagai mahasiswa, golek duit. Mau macul ndak punya sawah, mau bisnis ndak ada dana. Ya sebagaimana kekuatan sebagai mahasiswa, yang ngelesin, ngursusin, apalagi yang saya lakukan dulu jasa, ngetikkan skripsinya orang, sedikit memperbaiki hasil penelitiannya, jadi duit juga. Ngajar di dunia, di suatu yayasan, semua cuan-cuan itu kumpulkan, ditabung, sampai alhamdulillah bisa bayar SPP sendiri. Sebelum ada UKT ya, sekarang kan uang kuliah tunggal, UKT. Dulu masih SPP dulu. Saya bisa nabung sendiri, bisa beli wadus 2 akikoh anak tanpa minta orang tua, ya nabung. Jadi kemampuan sebagai mahasiswa itu kita lakukan. Tulis menulis, apalah. Jadi kalau memang bisa mendatangkan cuan, ya silahkan, tanpa harus minta orang tua. Banyak hal sekarang itu bisa bisnis online. Ya kan, sekarang ini loh. Bisa kerja tapi dari rumah. Waduh, sekarang itu Masya Allah, untuk mendatangkan cuan itu mudah sekali dibandingkan zaman gue dulu. Semua serba manual. Internet yo gak ono pian. Ya, Masya Allah. Awal-awal itu komputer aja gak ono. Jadi saya ngetikkan ijazahnya orang itu pakai itu, cetak. Yang 11 jari itu. Alhamdulillah kelakon semua. Tapi begitu saya semester 8 itu baru ada Windows Arabic.
Awal-awalnya ada Windows Arabic. Karena skripsi saya bahasa Arab. Iya, wajib kan. Soalnya jurusan. Jadi jurusan saya itu di Noyo Gadang. Bukan. PPA. PPA itu pendidikan Bondowoso asli. Bahasa Arab. Sehingga skripsi saya wajib pakai bahasa Arab. Awalnya dulu sudah niat pakai tangan itu. Karena baru ada Windows Arabic awal-awal itu. Jadi saya kerental, tidak bulang-bulang di rental itu. Alhamdulillah kelakuan. Jadi dulu serba manual. Sekarang gampang untuk mencari nafkah itu, bisa kerja dari rumah sekarang ini. Online. Banyak sekali. Ketoke nganggur. Bisa digawe rasan-rasan tonggo. Suamimu kerja di ini kok di omah gelibet ae. Dia tidak ngerti kalau dia punya uang banyak, karena dia kerja pakai online. Iya, tidak harus kerja, tidak harus sekarang. Masya Allah, luar biasa. Lewat Mbak Sophie, botolan skincare. Sekarang ini Masya Allah, datangkan cuan itu jauh lebih enak. Sehingga alasan cerai, alasan ekonomi kok kayaknya sudah berkurang sekarang. Karena uang. Tapi penyakitnya, semakin banyak uang, semakin pikirannya nyeleneh. Ya, itu penyakit itu. Innal haya'a wal imana kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi begitu. Sesungguhnya malu dan iman itu kurina jami'a. Apa? Bergandengan tangan. Kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya lepas, hilang, maka yang lain juga akan hilang. Misalnya malu hilang, sebentar lagi imannya katut. Naudzubillah. Nah, sekarang sudah nggak ada sudah banyak yang tidak punya malu. Tidak sembahyang, sudah tidak malu pada Allah. Ramadan sudah terang-terangan makan siang hari, sudah tidak malu pada Allah. Banyak orang yang sudah tidak punya malu. Ya Allah, orang-orang yang memilih, orang-orang yang tak lagi malu, maka sebentar lagi tak akan punya iman. Nah, pas iman lepas itu, katut dengan malunya, terus mati umpama. Naudzubillah, dia mati dalam keadaan tidak punya iman, tak punya malu, tak punya iman, ketabrak dokar, muatannya bertonton. Ya Allah, kemarin hanya cuma dicium mati, sing nyium tergandeng. Kalau wis ajalnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tak bisa diundur walau 1 detik, dan tidak bisa diajukan lek turung wayai. Kemarin contoh di Surabaya, dokter itu istiqomah jogging. Ngerti jogging? Napa? Ya, jogging kalungan handuk. Jogging dari kecil itu. Dia sudah ikhtiar. Dokter ini sudah ikhtiar, sudah jalan di atas trotoar di Surabaya. Sudah di atas trotoar, minggir sudah. Lah kok dari arah yang berlawanan, supir gendeng pickup naik ke trotoar itu ngantem dokter nih gua. Ya Allah, dadi jalarani meninggal di tempat. Wis wayahe nggih. Innalillahi wa inna ilaihi.
keluar rumah ingin sehat, barean kok di pinggir embong, kok di lapangan kono lho. Anjane wis wayahe. Masya Allah. Yang ketujuh, murtad. Ulama sepakat bahwa ketika salah satu dari suami istri murtad, maka keduanya harus dipisah memang. Sehingga suami tidak boleh menggauli istrinya. Ya. Apalagi kalau si lanang yang kafir. Bagaimana kalau lakinya kafir? Pernikahannya itu loh. Kan biasanya kan oleh Pak Mutin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kata nggih? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan ngoten riyen. Bagaimana kalau manten lakinya orang kafir? Ayo coba. Mungkinkah pernikahannya islami? Tidak mungkin. Maka secara tegas Al-Quran mengatakan haram. Jadi kalau suaminya yang kafir, pernikahannya jelas tidak sah. Tapi kalau hanya sekedar perempuannya yang non muslim, maka cara nikahnya selama cara nikahannya nikah secara islami is oke wae, akura popo is oke wae. Tapi ada kiai-kiai yang sangat berhati-hati itu. Kemarin di Bahsul Masail itu tetap haram. Waduh, tak boleh menggauli. Waduh, ini yang sangat berhati-hati itu tak mau. Harus sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, sebab berakhirnya pernikahan itu karena bojone suaminya hilang. Suaminya hilang. Suami yang menghilang menurut madhab Syafi'i dan Hanafi tidak bisa diceraikan hingga telah melewati waktu di mana secara umum sudah dianggap meninggal. Sedangkan menurut madhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal ini bisa diceraikan. Di bab talak loh kemarin. Nah, sudah saya terangkan. Nah ini kita bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah, ini. Kemudian pengadilan agama yang nanti pengadilan agama nanti yang menentukan atau cara manggil. Kalau enggak datang-datang ya sudah diketok itu palunya. Lapor Pak, lo lapor apa? Bojo kula hilang. Hilang di endi Bu? Jadi kadang-kadang suami hilang ini kadang dilapor ke sampai bertahun-tahun. Hilang. Dulu itu ada yang juga pernah curhat ke saya. Suaminya itu niatnya kerja gitu, Malaysia. Itu berapa tahun itu? Ada 5 tahun. Tidak ada kabar. Istrinya itu sabar sekali menunggu Bang Toyib gak pulang-pulang. Anakmu bertakon-takon tentang dirimu. Bang Toyib hak pulang-pulang. Ya Allah, 5 tahun loh. Ini bukan waktu yang singkat loh.
5 tahun itu. Apa tadi? Imam Hanafi mengatakan 4 bulan saja sudah gak karu-karuan ini. Ya kan? Jadi pernah dulu Sayyidina Umar itu tanya ke anaknya namanya Sayyidah Hafsah. Dek, kira-kira wong wedok iku merasa kauangan gak kuat nunggu suami itu. Ini ayahnya loh tanya begitu, demi tentara Islam saat itu. Takon ke anaknya, kira-kira berapa bulan dong? Nahan kangen itu ya sakitnya tuh di sana-sana. Itu 4 bulanan, Pak. Oh, ya oke. Jadi pada waktu diumumkan pada tentaranya itu, tentara Islam, jadi begitu di perbatasan yang dikirim kemana gitu, berupa bulan pergantian gitu. Karena katanya anaknya, kata putrinya, 4 bulan itu sudah bengok-bengok istrinya. Ya sama, suami istri podo kangen nih kok. Pulang gitu. Yang ke-9, sebab-sebab berakhirnya pernikahan itu karena tidak sekufu, tidak kafaah, ya, tidak sekufu. Kalau sekarang kan mengartikan sekufu itu duniawi. Padahal yang dimaksud sekufu ini adalah iman dan akhlak sebenarnya. Nah, orang-orang modern gini mengartikan sekufu ma yata'allaqu bid-dunya au ma yata'allaqu bil mal, yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan duniawi. Padahal maksudnya adalah ma yata'allaqu bil akhlaq wal iman wal ibadah. Itu maksudnya sebenarnya. Satunya rajin tahajud, istrinya rajin tahajud, suaminya judi ya bermalam. Kan ini kena sekufu kan? Nah, ini maksudnya. Kalau antara iman dan kafir saja sudah bahaya ini, tidak sekufu sudah. Ya. Ada istrinya berakhlakul karimah, suaminya akhlakus sayyi'ah. Ini sudah dianggap tidak sekufu. Ya. Ini sudah dianggap tidak sekufu. Sudah dianggap tidak sekufu. Bukan sekufu, sekali lagi ya saya katakan ya. Memaknai sekufu itu jangan ma yata'allaqu bil mal wad dunya. Jangan hanya urusan dunia, pangkat, jabatan, kaya, miskin. Jangan. Bukan itu. Jadi sekufu dalam Islam itu yang berkaitan dengan akidah ya, atau iman ya, akhlak, atau agamanya, ibadahnya, ngunu-ngunu. Dulu ada cerita dulu. Istrinya itu ahli ibadah. Ada pasangan suami istri. Istrinya kebetulan ahli ibadah, salihah, punya kebiasaan aneh. Apa kebiasaan anehnya istrinya itu? Pun apa saja gerak-geriknya itu mesti bismillah. Mesti bismillah. Nah, sementara suaminya ini dalam tanda petik bajingan. Naudzubillah. Suaminya ini bajingan, wailean ati. Wah, tidak tahulah kok ketemu
Ngono. Nah, istrinya orang salihah. Istrinya ini orang yang ahli ibadah. Terkenal dengan hati-hati. Setiap aktivitasnya mesti tak lupa baca bismillah. Buka kancing bismillah. Kancingnya 10 ya, bismillah 10. Buka baju bismillah. Pakai baju bismillah. Buka kamar bismillah. Buka lemari bismillah. Buka seloroan bismillah. Suatu saat suami yang bajingan ini merasa jembek. Ngerti jembek ya? Nopo? Merasa tidak suka, bencek no. Jual mbak pol, berarti ya ora seneng, ora omes pokoknya. Suatu saat ingin mencelakai istrinya, karena memang bajingan. Masuk kamar pura-pura tidur. Ayah istrinya mandi. Semua dicopotin ini. Gelang bismillahirrahmanirrahim. Cincin bismillahirrahmanirrahim. Kalung bismillahirrahmanirrahim. Gelang bismillahirrahmanirrahim. Lepas semua, taruh di tempat, masukkan lemari. Ada ini, ada perhiasan. Bajunya buka bismillahirrahmanirrahim. Semua tinggal andukan. Nah, pasang anduk pun bismillahirrahmanirrahim. Suaminya yang pura-pura tidur itu keretek dalam hatinya. Bareng ngene kon. Badokan bismillah. Ngono. Ya Allah, istrinya kejeding ke kamar mandi, suaminya yang pura-pura tidur bangun, dibukalah lemari itu, tempatnya perhiasannya itu diambil, perhiasannya dibuang ke sumur, diganti ulo, kalajengking macam-macam. Pokoknya yang membahayakan. Ini suami opo gini, ingin mencelakai istrinya sendiri. Akhirnya terus pura-pura tidur lagi. Setelah membuang perhiasannya, tempatnya perhiasan diganti hewan-hewan yang membahayakan. Sebagaimana biasanya istrinya itu dari jeding kan, buka kamar bismillahirrahmanirrahim. Jadi suaminya yang pura-pura tidur guys, teko bismillah teko. Mari kono mau pakai baju kan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal perhiasan terakhir, bukalah lemari, bismillahirrahmanirrahim, lemari perhiasan. Ada ini ku tetap diambil, dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai perhiasannya tadi, taruh biasa, pakai bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhiasannya ada. Masya Allah. Suaminya yang tadinya pura-pura tidur dan melek-melek bebek sinjai itu mengatakan, badok kena ulo maring ini, badok karo kalajengking maring. Begitu melihat, loh, perhiasannya kok si ono, dipasang lagi, gelangnya ono, cincinnya ono, kalungnya ono kabeh. Terperanjatlah suami tadi itu dari tempat tidurnya, terus bersimpuh di kakinya, mohon maaf nangis-nangis, lalu ajari aku syahadat, 2 kalimat syahadat. Dengan penuh apa istrinya ya, kagetisasi, apa gumun, lo kesambet di mana ini?
Gak moro-moro dadi wong apik, minta dibacain syahadatain lagi, dibimbing masuk Islam lagi. Waduh, akhirnya ya dia Islam, cuma Islam KTP gitu loh. Cuma dia dituntun memperbaharui syahadatnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia cerita, mohon maafin gue ya, gue tadi mendolimi lu. Ini yes, pokoknya disampaikan tentang keajaiban tadi itu loh. Terus tak buat lo kok ono. Ini kan benar-benar barokahnya bismillah. Barokahnya bismillah itu nyata. Yang ke-10, sebab berakhirnya pernikahan itu karena kemahroman. Bisa sepersusuan yang baru diketahui. Namanya akhur rodha. Ya, kuliah di UIN. Sama-sama. Pas maba kenalan, ospek. Terus sampai mau ke pelaminan. Anak sapa belum. Dulu pernah jenengan nyusoni anakku nggih. Sebab Masya Allah aku rodo. Ya, ibu sing perempuan itu pernah nyusoni anak sing lanang mantu niki. Akhirnya harus berpisah demikian. Demi hukum. Masya Allah. Tak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Yang terakhir, aib nikah yang menetapkan pada khiyar nikah. Jadi ketika terdapat aib yang menetapkan khiyar nikah pada salah satu suami dan istri yang tidak diketahui sebelum terjadinya akad dan tidak ada ridho atau kerelaan atasnya, serta telah terpenuhi syarat dan menetapkan pada perpisahan sebab aib tadi itu, maka boleh melakukan fasakh akad atau merusak akad dan berpaling dari pernikahan. Jadi judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Intihaun Nikah, berakhirnya pernikahan. Yantahin nikahu wa tanfasimu uqdatuhu bi umurin minha ma yakunu faskhan lil aqdin nikah yarfa'uhu min aslihi aw yamna'u baqa'ahu wastimrarahu. Jadi apa namanya, rusaknya akad. Nah, hal-hal seperti ini hadirin kita berwaspada dan berhati-hati kan, mumpung dorong wis kadung punya anak ya baru ketahuan kalau itu saudara sepersusuan. Aduh, ancor pesanan telur, tekor pesanan pentol. Ini berhati-hatilah. Baiklah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang nanya? Ini saya segera berakhir karena rapat dosen persiapan perkuliahan tanggal 24 Agustus ini sudah mulai masuk kelas lagi. Nanti jam 10 saya harus meninggalkan rapat. Dari jam 10 itu sampai jam 4 sore full muji tesis di pasca. Mudah-mudahan jauh-jauh lagi dapat. Ya, dari kampus 1 ke kampus 2 makan waktu lama. Izin Prof menanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Ahmad Abdul Aziz. Ahmad Abdul Aziz. Saya mahasiswa S3 doktor. di mana? Di Universitas Brawijaya. UB. Oke.
Izin Prof menanya, dalam kajiannya ini kan, dalam kajian menyebutkan bahwa pernikahan membutuhkan komunikasi yang baik dan saling pengerti agar awet. Tapi di lapangan banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun justru semakin jarang berbicara dan tidak saling paham. Apa penyebab kesenjangan ini dan bagaimana cara mengatasinya, Prof? Sebabnya satu, kurangnya komunikasi. Suami istri kalau sudah tidak ada komunikasi, alamat sudah. Alamat hancur berantakan. Tapi kalau komunikasi terus, dijaga komunikasinya. Suami keluar, Bang, di mana? Sudah sembahyang, sudah sholat, Bang, sudah makan. Terus bukan kita ingin mengganggu suami, enggak, hanya sekedar tanya, komunikasi. Suami juga begitu, dari tempat kerjanya yang kepala kupiang. Jadi apa tadi jawabannya? Kurangnya komunikasi. Makanya Islam membangun komunikasi itu luar biasa. Jadi kalau komunikasinya bagus, insya Allah baik-baik saja. Ya. Semakin lama nikah kok semakin tidak nyopo. Lah, ini ada something wrong, ada sesuatu yang rusak. Kabelnya rusak, harus dikonekkan. Jadi tidak loading terus. Suaminya loading, istrinya loading, yang nggak konek-konek. Ya, mudah-mudahan keluarga kita masing-masing semuanya nantinya sakinatan, mawaddatan, warahmah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diikuti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.